Nah, ini dia pelampungnya yang mau kita cek. Teman-teman itu error atau nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, nggak bisa bergerak sama sekali, itu coba cek kabelnya dulu. Nah, Subscribe Classy Story now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Classy Story, channel yang memberikan informasi seputar trip dan otomotif. Baik, setelah video kemarin menurunkan tangki atau melepas tangki, sekarang mau bongkar ya, bongkar pelampungnya. Nah, mari kita buka. Nah, saya bongkar pelampungnya ini karena pas saya isi full benar-benar penuh itu malahan habis. Padahal kalau misalnya diisi full kurang dikit mungkin kurang beberapa liter ya, itu nggak ngaruh, tetap normal. Nah, pas diisi full sampai benar-benar full itu malahan habis. Nah, saya makanya saya mau bongkar ini pelampungnya. Kemungkinan kotor ataupun kurang nempel ya. Mari kita cek. Nah, sebenarnya nggak susah untuk bongkar-bongkar ini apa benerinnya ya. Tapi yang susah itu bukan susah sih, tapi ribet itu nurunkan tangkinya. Nah, itu. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau pelampungnya masih bagus ya, kelihatannya ini belum ada cacat-cacatnya. Kotor banget ya tangkinya. Ini kemungkinan selama 30 tahun lebih nggak pernah dibersihin ya ini. Nah, ini dia pelampungnya yang mau kita cek. Nah, ini sebelum kita bongkar, kita cek dulu di langsung di mobilnya ya. Nah, kita pasang soketnya. Jangan lupa kontaknya pada posisi on ya. Nah, kita on kan dulu. Nah, kita lihat. Nah, mau naik ya, normal ya. Ya, normal. Kalau misalnya cuma separuh atau penuh kurang dikit itu masih normal, tapi kalau benar-benar penuh itu malahan jarumnya ke E ya, benar-benar habis. Nah, kita coba ke fullnya. Tuh kan kalau full atau dimentokin malahan turun ya indikatornya. Dan sekarang mari kita bongkar. Nah, siapkan obeng min ya untuk membuka kancingannya, atau pisau atau apa yang tipis ya, biar mudah dan hati-hati dalam mencongkelnya, soalnya ini rawan untuk patah ya. Jadi pelan-pelan saja. Nah, ini aja agak susah karena ini terlalu tebal ya obengnya, harusnya yang lebih tipis lagi. Nah, ini ada 3 ya. Nah, kalau lebih tipis obengnya bakal enak lagi dan mudah ya. Nah, sekarang kita buka. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman, sangat simpel sekali ya. Nah, dalamnya itu cuma ada lempengan tembaga dan kumparan. Nah, lilitan tembaga dan lempengan ini jika kurang nempel juga bakal masalah ya. Ini apalagi ini kotor. Nah, pas bagian yang pojok ya, yang full. Nah, seperti ini. Nah, ini kotor banget. Nah,
kemungkinan kotorannya ini yang menyebabkan ketika diisi full malahan habis atau nggak connect ya. Nah ini selain harus bersih juga harus nempel ya. Dan mari kita bersihkan. Ini cuma saya kasih bensin saja ya sama sikat. Kalau harusnya sih lebih bagusnya kalau ada WD ya pakai WD atau anti karat itu, atau apa itu buat rantai itu loh. Nah itu minyak buat rantai itu juga bisa agar tidak mudah berkarat ya, tapi lebih bagusnya pakai karbu cleaner dulu terus baru pakai WD, atau pakai WD langsung juga boleh, bisa. Nah ini berhubung karbu cleaner atau WD saya habis, ini saya cuma sikat pakai bensin ya, terus saya lap-lap gini. Nah yang penting nanti bisa bersih dan bener-bener nempel ya, soalnya kalau nggak nempel nggak akan connect. Nah tapi ngelapnya juga harus hati-hati ya, soalnya ini lilitan ya, nanti kalau misalnya ada yang putus malahan berabe ya, nggak connect. Nah ini saya semprotan rantai, untuk rantai itu saya semprotin di sini ya biar tidak mudah berkarat atau kotorannya itu tidak gampang nempel ya. Nah setelah kita bersihkan mari kita coba. Nah sekarang sudah normal ya. Dan ini coba, ini keadaan full, kalau yang sini, kalau yang jempol itu habis ya. Nah kita cek sekarang apakah sudah normal. Bentar saya letakin dulu biar nggak berubah-berubah ya. Nah, nah ini naik terus. Kita tunggu sampai full apakah sudah normal ya setelah dibersihkan. Oh iya, ini rencana juga mau saya ganjel, soalnya kurang nempel ya. Kalau nanti saya tekuk dikit nanti takutnya malahan tidak akurat ya. Nah, jadi saya ganjel dah yang bagian belakang ya. Nanti saya tunjukkan tempatnya dan ganjalannya, untuk barang untuk mengganjalnya ya. Nah sekarang sudah full seperti ini ya, berarti ini sudah normal. Dan teman-teman, misalnya ini sudah dibersihkan kumparannya dan yang sebelah sini sudah dibersihkan juga ini, tapi masih belum berfungsi atau masih soak. Nah itu kemungkinan ini ya kurang nempel ya. Nah ini harusnya ini nempel di kumparan ini ya. Nah biasanya ini sudah longgar ya ini. Nah ininya nih bisa dilihat. Nah ini kalau ditekan kan ini ya. Nah ini terlihat longgarnya ya. Nah ini, nah kalau ini kan jadi nempel gini ya. Nah tapi kalau dilepas, nah ini bakal tidak nempel. Nah biasanya ada yang longgar seperti ini, biasanya diganjel yang sebelah sini ya. Tapi jangan tebal-tebal, yang penting ini bisa bergerak dan ini sudah nempel ya, sudah nempel di tembaganya. Nah ini kalau tidak nempel, ini nggak akan berubah indikatornya, indikator yang di speedometer. Nah untuk ganjelnya sendiri saya buatin seperti ini ya. Nah ini dari bahan plastik ini ya. Nah ini saya buatin dari bahan plastik yang bentuknya seperti ring gitu ya, terus diputus biar bisa masuk. Nah ini ya. Nah ini
Nah, ini ya. Ini di bawahnya ini ya. Nah, ini. Nah, ini bentuknya seperti ring, terus saya putus agar bisa dimasukin atau diganjel di sini ya. Nah, ini ya. Nah, teman-teman, kalau mau ganjel, dibuatin ganjel dari bahan plastik, terserah plastik apa, tapi yang kira-kira tidak terlalu tebal. Yang penting ini bisa bergerak leluasa, soalnya ini kalau tidak bisa bergerak leluasa atau terlalu sempit, jadi saatnya nanti bensin udah habis dan ini harusnya bergerak turun, ini malahan nggak turun, jadi gantung gitu ya, yang harusnya ketika bensin habis ini kan pelampungnya juga ikut turun ya. Pokoknya pelampung itu mengikuti bensin dan indikator yang di speedometer mengikuti pelampung ini. Nah, jadi ketika bensin turun gara-gara ini ganjelnya terlalu tebal, maka ini tidak akan ikut turun, maka yang di speedometer juga tidak akan bergerak. Nah, ini kan parah ya, malahan bensin padahal sudah habis tapi di speedo misalnya masih setengah gitu ya, menunjukkan angka setengah. Nah, ini kan bakal repot. Nah, sekarang kita coba setelah saya ganjel ini ya. Sebenarnya tanpa diganjel pun punya saya masih nempel ya, cuma ada yang di pojokan yang harusnya full itu agak sedikit kotor dan ada benjolannya. Nah, mungkin lebih baiknya itu saya kasih ganjel sekalian daripada besok misalnya kotor lagi jadi kurang nempel atau agak renggang, kan malahan 2 kali kerja lagi ya. Soalnya nurunin tangki itu ribet ya, nggak susah tapi ribetnya itu harus ngolong-ngolong dan macam-macamnya itu ya. Dan sekarang kita coba pelampungnya untuk ditaruh di tengah ya, apakah di lama ya indikator turunnya ya. speedometer bakal setengah juga. Dan kita cek, tunggu sampai berhenti. Nah, mulai turun. Nah, bentar, kurang dikit. Nah, ini pas tengah ya, udah oke. Ini juga pas di tengah ya, udah oke. Dan kita coba habis di sebelah sini ya. Nah, ini bakalan turun terus ya. Maaf, ini habis malahan kegeser. Nah, ini sampai habis full habisnya, bukan full bensinnya ya. Ini nanti tinggal dipasang di tangki, terus selang-selang sudah pasang, terus naik dan beres. Oh ya teman-teman, kalau misalnya indikator speedometer teman-teman itu error atau nggak bisa bergerak sama sekali, nah nggak bisa bergerak sama sekali, itu coba cek kabelnya dulu. Nah, ini ada soket ini ya, dari pelampung bensin sama yang di ini, pokoknya soket asalnya ya. Nah, coba yang kan ada 2 warna ya, ini warna kuning sama warna putih. Nah, yang warna kuning itu positif ya. Nah, itu coba dikasih arus dari aki langsung ya. Itu coba indikator yang di speedometer itu bergerak apa enggak. Kalau bergerak berarti indikatornya yang di speedo masih normal, berarti permasalahan mungkin ada di kabelnya atau jalurnya, atau juga mungkin dari pelampungnya sendiri. Ini seperti saya ya, ini kotor ya. Nah, ini atau bisa ini kurang nempel ya, kurang nempel di kumparannya, jarum yang di sini. Nah, ini jarumnya, ini kumparannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sebelum bongkar-bongkar tangki, lebih baik cek dulu jalurnya atau indikator yang di speedometer. Nah, sekarang mari kita pasang. Ini maaf ya kalau suaranya berisik, soalnya ini
Di sini lagi hujan. Nah, ini sudah selesai teman-teman, tinggal ngencengin doang, sama tinggal ngangkat tangki di tempat semula. Nah, ini ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman yang sedang mempunyai permasalahan serupa ini bisa membantu dan sebagai pencerahan ya. Ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya. Atau bau bensin Nah, di kabin. sebelum saya akhiri, saya mohon maaf dulu apabila dalam video ini banyak Yang masih bisa kesalahan-kesalahan dibenerin ya dibenerin aja, kalau udah baik mentok ya dari udah, jangan perkataan dipaksa. maupun video yang kurang Nanti jelas ya. Saya mohon maaf. Ini malahan keterbatasan susah ya. saya dan mohon dimaklumi ya. Nah, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini foto setelah saya bersihkan ya. Jadi lumayan kinclong ya. Tidak buri.